kelompok kemarin. Jadi dalam tugas kalian itu banyak sekali variasinya ya. Ada yang sudah menampilkan apa itu namanya SQL-nya, padahal saya belum minta ya. Ada yang sudah apa istilahnya menggunakan sejenis power designer itu, padahal saya tidak minta juga ya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah semangat kalian. Jadi saya perbolehkan saja, sah-sah saja gitu ya. Yang jelas tugas kemarin itu sebenarnya mencari masalah utama terkait dengan satu topik tertentu, misalnya apotik gitu ya. Di situ kalian tuh hanya menentukan atributnya apa, entitasnya apa, itu aja sebenarnya. Jadi kalau apotik itu misalnya ada entitas obat misalnya ya. Di situ obat terdapat atribut ID obat, nama obat dan lain sebagainya, itu atribut. Terus dilengkapi dengan tipe datanya. Nah, kalau sudah tipe datanya dibuat, setelah itu dibuat isian. Ya, ya isiannya itu sudah rata-rata sudah benar semua ya, sudah diisi data. Cuma yang paling banyak terlupakan itu adalah tipe datanya. Jadi banyak tugas yang masuk itu tidak diberikan tipe data, itu aja. Tapi itu bukan masalah, ada masalah ya. Nanti di tugas berikutnya disesuaikan. Perlu saya sampaikan bahwa ini saya ambil contoh nih ya, sebentar. Nah ini ya, saya ambil kasus golongan B puskesmas nih. Di sini sudah terdapat entitas pendaftaran, atributnya, tipe datanya, primary key-nya sudah terbuat di sini. Ada pasien, ada dokter ya. Ada 3 entitas ini di sini. Terus ada poli, ada entitas spesialis. Ingat ya, kita belum mengarah atau membahas tentang tabel. Jadi kita baru membahas entitas di sini. Jadi ini entitas poli, entitas spesialis, terus entitas pegawai, obat, ada berapa ini? Ada 11 entitas ya, dengan atribut dan tipe datanya. Nah, kalau kita cek di sini, ini belum ada hubungan antar entitas ini. Jadi tolong nanti ya, untuk tugas kedua nanti, jadi ini tidak saya salahkan, cuma dilengkapi. Jadi contoh ya, contoh saya ambil entitas dokter dengan entitas pasien misalnya ya. Terus ada lagi entitas pendaftaran. Nah, ini kalian harus tentukan ya, bagaimana hubungan ketiga entitas ini. Ini contoh misalnya saya enter di sini. Di sini ada dokter. Di sini ada dokter. Terus di sini ada pasien. Terus di sini ada pendaftaran. Nah, maksud saya, ini hubungannya harus dijelaskan terlebih dahulu. Apakah ini nanti hubungannya dari sini ke sini? Atau dari sini ke sini hubungannya? Itu harus dijelaskan. Nah, gini. Apakah seperti ini? Atau langsung? Itu harus dijelaskan. Nah, di sini, kalau misalnya posisi seperti ini, ya, satu pasien itu bisa melakukan banyak pendaftaran. Kemudian satu pendaftaran itu dilakukan oleh satu pasien, misalnya seperti itu. Oh, maaf, bukan di sini ya. Nah, begini. Di sini
Nah, begini ya. Satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran. Sekarang daftar, mungkin 1 bulan lagi sakit lagi, daftar lagi. Itu maksudnya. Kemudian satu pendaftaran dilakukan oleh satu pasien. Kemudian dalam satu pendaftaran itu misalnya boleh misalnya saya sakit mata gitu atau sakit telinga ya. Kan biasanya kan ke dokter THT misalnya. Dokter THT itu kan terdapat lebih dari satu dokter. Nah, dokternya misalnya dokter Joko sama Nina misalnya. Berarti kan misalnya kita pilih salah satu. Jadi satu pendaftaran satu dokter. Kemudian satu dokter itu bisa ada di banyak pendaftaran. Nah, kan bacanya kan bisa seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kita tambahkan entitas poli misalnya ya. Sebenarnya poli itu adalah spesialis ya. Kalau saya cek di tugas ini ada poli, ada spesialis ya. Ini sedikit rancu. Poli yang dimaksud bukan bukan polinya kayak poli mata gitu, bukan ya. Jadi lebih kepada spesialisasinya, tempat dokter itu berada. Jadi misalnya kalau misalnya ini saya isi misalnya ya, poli mata gitu misalnya. Dokternya ada Joko misalnya. Jadi Joko itu masuk di poli mata gitu maksudnya. Jadi poli itu sendiri itu sudah mewakili spesialis dari dokternya atau tempatnya. Kalau dikatakan ruang ya, nah ini yang saya maksud, bukan ruangannya ya, bukan ruangannya. Poli yang dimaksud di sini bukan ruangannya, tapi poli yang dimaksud adalah tempat atau kumpulan dari spesialis dokter yang sama. Jadi kalau kita sudah berbicara poli mata atau poli penyakit bagian dalam misalnya ya, dokternya ada 5. Ya sudah, 5 dokter itu di poli mata, di poli penyakit dalam itu gitu. Jadi poli ini hubungannya ke dokter. Kayak gini. Nah, gitu. Terus kalau misalnya kita baca ya. Satu dokter itu terdapat di satu poli. Sedangkan satu poli, misalnya poli penyakit dalam, itu terdapat banyak dokter. Nah, seperti itu ya. Memang ada beberapa kelompok yang sudah membuat ya, tapi tidak seperti ini ya. Tidak membuat ERD manual, tapi ERD yang sudah, kalau yang saya tahu seperti C-Base Power Designer misalnya. Jadi sudah buat jadinya seperti itu. Tolong dibuat manual terlebih dahulu biar saya itu mudah mengecek gitu. Apakah hubungan relasi antara entitas satu dengan entitas yang lain itu sudah benar. Itu satu. Kemudian kalau misalnya entitas ini sudah dibuat, maka selanjutnya kalian bisa pakai aplikasi yang bernama, kalau saya pakai ini ya, C-Base. Nah ini, Power Designer ini. Nah, saya tidak mengharuskan memakai Power Designer. Kalau kalian punya aplikasi yang berbeda, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ini tujuannya kayak gini. Ini misalnya kita sudah buat relasinya seperti ini ya, manual ya. Terus kita masukkan misalnya dokter sama poli misalnya. Saya ingin melihat dokter. Jadi dokter di sini ada nomor induk dokter, ada nomor poli. Nah, ini saya coba masukkan di sini. File, new model, conceptual data model.
Setelah itu kita cari entity. Ini kita beri nama dokter misalnya. Tadi apa tadi? Tugasnya nomor induk dokter ya. Nomor induk dokter. Langsunglah di sini diberi nama ya. Tipe datanya misalnya disesuaikan. Tipe datanya misalnya integer. Kalau nama variabel karakter misalnya ya. 25. Nah, yang perlu digarisbawahi itu yang ini. Di sini kan terdapat nomor poli. Nomor poli itu kan berada di entitas entitas lain kan, nomor poli. Lah, ini nanti kalau di si Base Power Designer, nomor poli tidak perlu dimasukkan ke sini. Setelah ini selesai, diberikan primary key seperti ini, sudah selesai ini ya. Selesai gini. Selesai. Habis itu kita isi poli di sini. Nah, di sini misalnya poli, di sini nomor poli. Nah, ini nama poli, ya. Misalnya di sini saya beri variabel karakter 10. Di sini saya beri variabel karakter juga 25. Ini primary di sini. Nomor polinya. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah entitas dokter memiliki primary key nomor induk dokter. Poli memiliki primary key nomor poli. Kalau kita lihat di sini, nomor poli itu kan sudah langsung berada di sini kan. Nah, kalau tidak dibuat relasi seperti ini, iya kalau saya paham. Kalau yang lain kan belum tentu paham. Loh, ini kok bisa ada di sini? Apakah memang atributnya? Kok tiba-tiba langsung ada origin key di sini? Nah, urutannya adalah dibuatkan seperti ini. Logiknya ya, logiknya. Kemudian diberi relationship. Hubungkan seperti ini, habis itu diberi nama misalnya satu dokter, relasinya apa ya? Misalnya terdapat di satu dokter, terdapat di satu poli, sementara satu poli itu berada di atau memiliki banyak dokter. Ini bisa memiliki dan jadi bacanya kalau dari sini satu poli memiliki banyak dokter, sementara satu dokter berada atau dimiliki oleh satu atau memiliki satu poli. Jadi misalnya dokter Joko dia poli penyakit dalam, hanya itu. Tapi poli penyakit dalam itu dokternya banyak di situ. Maksudnya itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan physical data model. Kalau sudah physical data model selesai, langsung di-generate ya. Tool generate. Oh maaf, ini konseptual data model. Kalau sudah selesai, di-generate ke physical data model. Oke. Nah, lihat di sini ya. Nomor polinya sudah langsung otomatis berada di dokter. Dia berpindah secara otomatis di situ. Ini konseptualnya, ini fisikalnya. Nah, seperti yang sudah dikerjakan oleh kelompok berapa ini? Puskesmas nih. Disusun oleh kelompok 4 ya, Yulinar dan kawan-kawan ini. Nah, sudah sesuai ya, nomor polinya berada di sini. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Kemudian ini hasil dari generate ini, baik konseptual maupun fisikal, di print screen, masukkan ke laporan kalian. Masukkan ke sini.
seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, ini kan sudah terdapat, oh ya maaf. Kalau sudah selesai, di sini, di physical data model, langsung dilakukan generate lagi di database ya, database, kemudian generate database. Setelah itu, sudah kita letakkan di desktop ya, terus oke. Terus, nah ini di desktop sudah ada ya, titik keribasnya, saya beri nama apa tadi ya? Oh ini ya, kapal SQL ini, edit with notepad. Nah, di sini sudah ada nih, ada create tabel dokter, ada create tabel poli. Nah ini kemudian langsung diimport di examnya. Nah, setelah diimport, baru kemudian tugas kalian selanjutnya itu adalah merubah atributnya. Jadi contoh ya, contoh nomor induk dokter misalnya ya, ini kan atribut. Ini mau diganti menjadi nomor induk dokter NID misalnya, diganti begitu misalnya ya. Kemudian untuk ini namanya, nama dokternya ini, misalnya tipe datanya mau diganti menjadi tipe data yang ini mau diganti menjadi apa ya, char misalnya. Terus misalnya ini nomor poli mau diganti ya, nomornya ini 10 ini value-nya itu panjang datanya misalnya dirubah menjadi 25 misalnya. Dirubah-rubah begitu itu maksudnya. Kemudian di tabel poli misalnya atau di dokter-dokter ya. Ini mau ditambah misalnya ya, ditambah ya. Di sini ditambah alamat misalnya. Dengan tipe data varchar misalnya ya. Kemudian setelah itu mau merubah nama tabel misalnya ya. Mau di rename ini. Di rename menjadi dokter muda misalnya. Ini contoh saja perubahan-perubahannya ini. Apalagi yang ditambahkan tadi kan alamat. Nah, sekarang mau diganti lagi, mau dihapus gitu misalnya. Nah, itu namanya perubahan struktur tabel. Di pertemuan kita hari ini kita kan membahas kan DDL kan, Data Definition Language. Data Definition Language itu maksudnya kalian itu belajar bagaimana cara membuat database pertama. Bagaimana kemudian membuat tabel dan atribut beserta tipe datanya. Kemudian kalian melakukan perubahan, misalnya menambah atribut baru seperti alamat misalnya, kemudian merubah tipe data alamat, merubah panjang datanya value-nya itu jadi 10 menjadi 25, merubah nama dokter menjadi dokter muda misalnya. Nah, itu seperti itu tuh masuk dalam ranah data definition language. Kalau kalian sudah mengisi data menggunakan insert into itu sudah bukan DDL lagi, itu sudah masuk ke ranah data manipulation language itu sudah. Nah, kita belajar sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi kalau misalnya di silabus yang sudah disepakati oleh tim teaching itu kita sekarang membahas DDL, ya sudah kita fokus ke DDL. Saya tahu beberapa di antara kalian mungkin sudah bisa tentang bagaimana cara pembuatan DDL, bahkan sudah tahu DML-nya ya, bahkan sudah tahu bagaimana menggunakan trigger gitu mungkin ya, seperti join dan lain sebagainya mungkin sudah tahu, tapi kan tidak semuanya tahu gitu maksud saya. Jadi kita belajar mengikuti sesuai dengan silabus, karena sekarang ini kita membahas tentang DDL, jadi tolong nanti tugasnya sesuai dengan studi kasus masing-masing dibuatkan DDL-nya. Hanya saja begini,
karena kita tidak tatap muka secara langsung, kita daring. Jadi kalau misalnya tugasnya saya buat per kelompok, itu saya agak susah ya cara melakukan penilaian terhadap individunya. Cukup tugas pertama kemarin yang berkelompok. Nah, tugas kedua ini saya berharap dikerjakan secara individu, tapi berdasarkan kelompok yang sudah ditetapkan. Jadi contoh ya, ini ada 4 mahasiswa ini, Yulinar, Arini, ya, Tufel, sama Virgo. Dengan studi kasus perpustakaan misalnya. Nah, di sini, di studi kasus perpustakaan ini dipecah lagi. Jadi misalnya pendaftaran sama pasien itu dikerjakan oleh Tufel misalnya. Pendaftaran sama dihubungkan dengan dokter dikerjakan oleh Yulinar misalnya ya. Kemudian dokter dengan poli itu dikerjakan oleh Arini misalnya. Itu dipecah begitu. Dibagi. Nah, tugas masing-masing mahasiswa yaitu tadi mulai dari pembuatan IRD manual ini. Misalnya ya dokter sama poli lah gitu ya. Kemudian dibuatkan relasinya, habis itu dibuatkan IRD-nya, konseptual data model, kemudian physical data model, kemudian setelah itu di-generate menjadi keribas seperti ini ya. Nah, kalau ini sudah selesai, langsung diimport saja di exam. Setelah terimport di exam, tolong dibuka command prompt-nya, CMD itu, seperti yang saya demonstrasikan kemarin, kemudian lakukan perubahan-perubahan seperti ini. Merubah nama tabelnya, menambah atributnya, mengganti tipe datanya, dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, bisa kalian masukkan beberapa data, tidak ada masalah ya, masukkan aja. Kalau misalnya itu sudah selesai, tugasnya berarti sudah selesai. Jadi tugas itu terdokumentasi menjadi video. Jadi kalian mulai dari awal itu, per mahasiswa mengerjakan dari awal sampai selesai, itu terdokumentasi dalam video, dan video tersebut dikumpulkan ke dalam e-learning itu. Jadi kira-kira begitu ya untuk hari ini. Kalau saya cek di JTI itu, ya ini ya, kita bahas ini ya, DDL ya. Membuat database dan tabel, kita juga bisa menghapus database dan tabel, kita bisa melakukan perubahan menggunakan alter. Seperti itu. Mungkin saya buka sesi tanya jawab ini sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari biar biar seirama lah gitu. Monggo. Monggo, silakan. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, nanti saya ulangi lagi. Tidak apa-apa, ditanya aja. Silakan dibuka anunya, suaranya ya. Oh, iya, butuh izin ya. Soalnya ini kan saya pakai JTI ya, jadi saya ini. Sebelumnya ya? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Sebelumnya itu saya off kamera dikarenakan jaringan itu tidak stabil Pak. Nah saya mau bertanya itu terkait tadi yang waktu penambahan dan perubahan gitu Pak, waktu di notepad itu Pak, bisa minta tolong untuk ditampilkan Pak. Oh ditampilkan lagi? Iya, yang ada di notepad itu Pak. Ini. Nah, itu di bagian alamat varchar itu kenapa harus ada tanda tanyanya ya Pak? Itu dan diganti hapus itu, itu harus ada titik-titiknya juga Pak. Sedangkan yang
Bapak lakukan pergantian kayak contoh itu diganti NID itu nggak ada kayak keterangan kayak gitu Pak, seperti itu. Ya, Itu ya. apa harus Enggak, ada Mas. titik-titiknya juga? Apa harus ada tanda tanya ya? Enggak. Enggak harus ya. Ini buat oret-oretan saya saja ini. Jadi kalau misalnya kalian itu mau merubah, mau menambah ini misalnya ya, ini kan atributnya ada nomor induk, nomor poli, nama kan. Kan alamat belum ada. Misalnya nih saya mau menambah, kalian cukup cukup mengetik eh, perintah SQL-nya saja. Misalnya alter ya, nama tabelnya misalnya dokter, kemudian add, kalian tambahkan alamat gitu, diberi tipe data misalnya varchar gitu ya, alamat varchar, kemudian 10 25 ya, berapa, oke 20 misalnya, ya sudah, ini kalian klik enter gitu, otomatis sudah tertambah. Ini kalau kalau kita berbicara langsung ke sintak SQL-nya ya. Tapi kan di sini saya tidak berbicara tentang SQL. Saya ini anggaplah ini papan tulis Mas gitu ya. Ini ibaratnya papan tulis. Maksud saya itu kalau misalnya kamu mau menambah alamat, ini kan tanda tanya saya. Apakah Anda mau menambah alamat? Jika iya gitu ya, maka kalau mau ngetik SQL-nya kayak gini. Kalau misalnya Anda mau menghapus alamat ini, maka perintah add-nya ini diganti menjadi drop misalnya. Itu maksudnya. Gimana Mas? Tanggapan? Oh, oke baik Pak. Terima kasih ya Pak. Itu soalnya Ya. masih awal Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Ini Pak atas coba penjelasannya. kita ketemu di kelas itu Mas enak ya. Jadi saya bisa oret-oret di Oke papan Pak. tulis bukan di notepad gitu ya. Misi Pak, izin bertanya. Ya, ya. Untuk tugasnya itu apakah nanti bikin SQL-nya di CMD-nya atau kita langsung pakai SAM langsung ke PHP MyAdmin, Pak? Bikin apanya itu? Kalau pas bikin database-nya itu apakah lewat lewat CMD apa lewat PHP MyAdmin-nya, Pak? Oh iya. Kalau misalnya sampean itu menggunakan ini ya, Power Designer sampai menghasilkan ini Kribas namanya ya. Titik SQL ini ya, namanya ini kan bisa terserah ya. Sudah melahirkan ini, sampean langsung buka di PHP MyAdmin aja. File ini kalian import, tapi sebelum kalian import, kalian buat database dulu, misalnya database-nya misalnya Puskesmas gitu ya. Klik database Puskesmas, kan kosong itu, belum ada tabel-tabelnya. Nah ini yang barusan didapatkan di Sybase Power Designer itu, diimport, secara otomatis nanti tabelnya dan atribut-atributnya beserta tipe datanya sudah langsung ada. Jadi kalau yang bagian ini tidak perlu diketik di command prompt, tidak perlu. Yang perlu diketik di command prompt adalah perubahannya. Seperti ini contohnya, menambah alamat. Ini yang dimasukkan di command prompt. Begitu ya, Mas ya? Iya, baik, Pak. Jelas, Mas ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak Lukman izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan nanti tabelnya dibagi anggota kelompok, Pak ya? Ya. Dalam tabel itu kan ada primary key sama foreign key. Kalau tabelnya itu dipisah antara dua anggota yang berbeda itu bagaimana, Pak? Kalau primary key sama foreign key-nya? Sebentar. Ini coba saya ambil studi kasus ini ya. Biar mudah. Misalnya ini, gimana? Gimana pertanyaannya? Ulangi lagi. Kan beberapa tabel itu dibagi per anggota kelompok ya, Pak ya? Misalnya. Kan ada 4 anggota. Nah, itu ada. Ya, terus. Kan ada beberapa tabel yang berhubungan antara primary key sama foreign key. Kalau ada satu anggota yang di tabelnya itu ada foreign key-nya tapi nggak
nggak berwenang di tabel yang udah dibagikan ke anggota lain gitu, Pak. Oh ya, paham saya maksudnya. Jadi maksudnya sampean gini ya, misalnya antara pasien ini kan memiliki 2 origin key kan ya. Jadi origin key ini, nomor registrasi ini berarti kaitannya dengan pendaftaran, terus origin key nomor induk dokter. Berarti ini kan terhubung dengan dokter. Kalau misalnya satu anggota itu hanya pasien sama pendaftaran saja, lantas bagaimana dengan origin key yang dokter ini ya? Sementara dokter kan sudah diberikan kepada mahasiswa yang lain. Begitu maksudnya ya? Ya, Pak. Nah, ya tidak apa-apa. Jadi ada 2 ranah tugas ya. Ranah yang pertama keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan itu ya ini sudah tugasnya. Kalau memang belum sempurna tolong disempurnakan begitu ya. Ini tugas kelompoknya. Nah, tugas individu itu di luar dari tugas kelompok tapi tidak menghilangkan tugas kelompok. Jadi kalau misalnya Yulinar dapat jatah pendaftaran sama pasien, berarti nomor induk dokter ini tidak perlu Yulinar masukkan. Begitu maksudnya. Oh ya, Pak. Paham ya? Jadi nanti di tabel pasien itu nggak ada nomor induk dokter gitu ya, Pak? Iya, tidak ada. Karena itu terkait dengan tugas individu. Kalau ditanya lagi tugas kelompoknya, ya keseluruhan berarti gitu. Oh ya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, Mas. Itu Pak, di ngedit database-nya itu lewat command prompt apa lewat notepad Pak? Ngedit database, maksudnya merubah ini ta? Iya, merubah kayak drop. Menambah alamat gitu-gitu ya? Iya Pak. Kalau itu pakai command prompt. Kalau notepad-nya ini Mas, jangan diapa-apain. Notepad ini kan didapatkan dari Sybase Power Designer. Sampai langsung import saja ke PHP MyAdmin itu. Kalau sudah, notepad-nya tidak usah diapa-apain. Nanti bagaimana cara sampean merubah alamat, menambah alamat, menghapus alamat, baru kalian masuk ke command prompt itu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Silakan ditanyakan ya, agar tidak salah paham seperti kemarin. Ya, permisi Pak. Ya, Saya ingin bertanya itu tentang cara penyatuan database-nya, cara kerjanya. Saya agak terlalu ngerti. cara gimana? Cara penyatuan database-nya dari semua orang. Cara penyatuan database ya? Iya. Ya, itu saya belum bisa menangkap. Maksudnya penyatuan bagaimana itu? Kan masing-masing Kalau orang, misalnya kasusnya ini. kan masing-masing orang misalkan bikin 2 tabel. Betul. Kan nanti digabungkan itu. Kebalik, Mas. Enggak, bukan. Kebalik. Tugas kelompoknya kan digabung itu sudah, Mas. Ini contoh ya, contoh. Ada 2 tugas, Mas, kelompok sama individu. Ini kan tugas kelompok ini kan, kelompok 4 ya. Anggotanya ada 4 tentang puskesmas. Di sini kan sudah lengkap nih. Ada pendaftaran, ada pasien, ada dokter, dan lain-lain. Nah, itu sampean buat dulu yang keseluruhan kayak gini. Poli, dokter, pendaftaran, pasien, buat dulu semua secara berkelompok ya. Tapi hanya sampai di situ kalau yang tugas kelompok ini. Tidak perlu di video maksud saya. Cukup buat laporan aja. Yang perlu di video itu adalah ya setelah terbentuk keseluruhan kayak gini, kan baru dipecah kemudian. Misalnya dokter sama poli, tugasnya sampean misalnya ya. Ya sudah. Ini aja yang di video. Setelah selesai tidak perlu digabung lagi karena kan dari awal sudah buat kan kelompoknya. Gitu maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Yang lain? Izin bertanya Pak, untuk Ya. aplikasi desain database-nya itu perlu pakai yang Sybase apa menggunakan aplikasi lain diperbolehkan? Sudah saya sampaikan, silahkan kalau mau menggunakan aplikasi yang lain.
Tapi Pak. kalau mau menggunakan Sybase Power Designer juga tidak apa-apa. Ini kebetulan saya sudah install ini ya. Jadi ini sudah cukup mewakili ya menurut saya. Tapi kalau kalian punya aplikasi yang lain dengan kinerja yang sama, tidak apa-apa, dipersilakan. Siap Pak, terima kasih. Ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya Mas. Untuk durasi video itu minimal sama maksimalnya berapa Pak? Terus juga untuk nguploadnya itu apakah boleh di YouTube Pak? Terima kasih. Ya. Untuk maksimal minimal itu kalau bisa begini ya. 1, jangan terlalu lama tapi semua konten dibahas tuntas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau di YouTube silahkan, tidak ada masalah. Mas Hardan? Iya Pak, baik Pak. Ya, soalnya ada yang pernah buat video itu ya lama sekali durasinya, hampir 1 jam. Padahal ya tugasnya itu tidak sesulit itu. Jadi kalau misalnya dikerjakan paling 5-10 menit selesai. Tapi setelah saya cek itu sampai 1 jam gitu. Nah itu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Terus kalau misalnya kalian itu mau membuat video, pastikan kalian itu sudah latihan sebelumnya. Jangan sampai ya, start video, kalian ngerjakan ya, error gitu. Coba lagi, error lagi. Coba lagi, error lagi. Itu yang memakan waktu, dan itu tidak dipotong gitu. Akhirnya biasanya 10 menit selesai, 1 jam nggak selesai-selesai. Nah, yang kayak gitu yang harus dihindari ya. Ya Pak. Permisi Pak, mau bertanya. Ya Mbak. Ini berarti inti dari isi record yang kita kirimkan nanti perubahan data yang di CMD atau sama yang kita bikin desainnya Pak? Dari desain? Berarti desain, terus habis itu kita mengubah data di CMD-nya ya Pak ya? Iya. Jadi mulai dari pembagian tugas ya, dokter sama poli misalnya. Sampean buka, kalau pakai Power Designer berarti buka Power Designer, buat entity-nya, relasikan, isi atributnya, dan lain-lain. Habis itu generate physical data model, terus generate ke database, sampai menghasilkan ini, di Notepad ini. Terus habis itu masukkan ke PHP MyAdmin, setelah itu dilihat database sama tabelnya di command prompt, dan lakukan perubahan di situ. Sudah, gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Sama. Yang lain? Permisi Pak, mohon izin bertanya. Ya Mas Fatur. Itu setelah ini nanti ada contoh tutorial video pengerjaannya atau enggak Pak? Biar tidak terlalu melenceng gitu Pak. Soalnya saya masih kurang paham gitu. Sebenarnya kan tadi ya baik-baik gini. Gini Mas ya. Ini kan dokter poli ya. Sudah dibagi misalnya, ini tugasnya Mas Fatur misalnya ya. Mas Fatur sudah punya oret-oretan. Jadi satu dokter terdapat di satu poli memiliki banyak dokter di situ. Misalnya sudah punya oret-oretan kayak gini. Mas Fatur tuh langsung saja buka Sybase Power Designer. Seperti yang saya contohkan tadi. Pertama buat ini ya, entity-nya ini buat klik,
seperti tadi yang sudah saya demonstrasikan. Habis itu diklik, diberi nama ya, dokter, atributnya diisi, tipe datanya diisi, primary key-nya juga. Begitu juga dengan yang poli sudah terisi, habis itu relasikan menggunakan ini Mas. Relationship, relasikan kayak gini, terus relasinya diberi nama, ya kan? Cardinality-nya diisi, seperti yang oleh coretan tadi itu. Jadi di sini satu dokter terdapat di satu poli kan, terus satu poli terdapat banyak dokter, seperti itu. Habis itu lakukanlah generate tool physical data model, terus di oke. Nah, kalau sudah, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini physical data model ini. Setelah generate ke physical, generate lagi nih. Ada bagian database di sini. Klik database, generate database. Seperti ini, terus oke. Hasilnya, ini Mas. Nah, ini, sampean langsung buka PHP MyAdmin. Buat database di situ, ini dimasukkan, diimport lah gitu ya. Setelah diimport, baru kamu buka ini, command prompt ini, untuk ngecek apakah tabelnya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, lakukan perubahan. Nah, ini contohnya. Langsung kalau mau menghapus kan gini, alter dokter drop alamat. Hilang nanti ini. Kalau belum ada mau nambahkan, dropnya diganti add misalnya. Begitu aja Mas. Perlu saya buatkan tutorial ta? Atau gini deh. Gini. Iya Pak. Bisa di sini, bisa. Banyak kok tutorialnya. Misalnya di Google ada juga sebenarnya ya. Alter tabel for SQL misalnya ya. Itu. Ini langsung di prakteknya ini malah ini. Banyak kok. Ini. Hi guys, how are you? Nah, This ini is ya. Hussein from Success Soul. Bisa dilihat di Okay, so sini. first of all, I'm gonna and show. Nah, gitu-gitu ya. Mas Fatur? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sudah mulai, Pak. Ya, sudah saya tuliskan sebenarnya nih, Mas, sintak SQL-nya, Mas. Ini, kalau mau menambah, kalau mau menghapus, tinggal di drop. Itu. Kalau mau mengganti, Pak, mengganti apa namanya? Mengganti tipe data, Pak. Ada kok fiturnya. Mengganti pakai modify apa change itu bisa. Kalau mau mengganti tabel pakai rename. Daftar perintah SQL alter gitu. Banyak, tinggal lengkap sudah. Saya mau buat tutorialnya sudah banyak gitu. Kalau tidak salah kelas ini juga mengikuti ini ya, mata kuliah workshop sistem informasi berbasis web ya? Iya, Pak. Nah, itu kebetulan minggu ini, hari Kamis kita kalau tidak salah jadwalnya, itu saya yang ngisi. Itu juga sama ya. Saya akan share, misalnya gini, kalian sudah nginstal Composer? Belum, Mbak. Belum. Nah, itu nanti saya, apa istilahnya ya, saya tunjukkan videonya bagaimana cara nginstal Composer, gitu. Bukan kemudian saya nginstal juga. Maksud saya demonstrasikan ke kalian bagaimana diinstal dari awal sampai akhir di laptop saya misalnya. Enggak seperti itu ya Mas ya. Saya nginstal dulu, setelah itu videonya yang sudah ada di YouTube saya share ke kalian. Gitu cara kerjanya Mas. Kalau perlu sebelum kuliah dimulai saya share dulu videonya biar kalian lihat dulu. Nah ini ya, alter tabel, modify. Banyak ini.
Ini kalau mau merubah tipe data ini, pakai modify. Kalau merubah nama kolom, kalian pakai change ya, change. Nah, ini lengkap ini. Kalau mau merubah nama tabel, menggunakan rename ya. Ini Mas Fatur, bisa cari di googling lah. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Ya. Atau mungkin Bapak punya BKPM untuk mata kuliah ini, yang khusus DDL mungkin? Di e-learning itu adanya RPS sama kontrak kuliah kalau nggak salah Pak. Nah, sebentar dulu, Mbak. Ini pertanyaannya ke mata kuliah manajemen basis data apa workshop sistem informasi berbasis web? Yang ini, manajemen basis data. Manajemen basis data ya? Iya. Manajemen basis data itu bukan perkuliahan praktek. BKPM itu hanya untuk mata kuliah yang praktek. Jadi kalau manajemen basis data itu adalah mata kuliah teori, jadi yang disediakan hanyalah RPS, begitu. Oh, berarti Bapak nggak ada modul atau semacamnya gitu ya, mungkin yang bisa kita buat belajar gitu? Ada sebenarnya, tapi apa di online ini tidak membantu ya? Bukan, maksudnya kan mungkin ada sebagian yang kurang paham gitu Pak, langkah-langkahnya mungkin nggak hafal atau gimana. Oh, padahal dari tadi sudah saya demokan ya. Ini yang nggak paham yang apanya ini? Yang SQL-nya ini ya? Yang alternya ini dah? Iya, cara-cara ngeditnya sama kayak nginputkan tadi di desainnya. Oh, iya. Ini saya mau demokan cuma ini saya crash ini sebentar. Saya rasa tidak perlu, sudah paham saya rasa ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Jadi saya install 2 exam ini ceritanya ya, terkait dengan workshop sistem informasi berbasis web itu. Kalau kalian mau install Composer nanti, examnya itu harus pakai yang versi 7 ke atas ya, 7.2 ke atas lah pokoknya. Jangan sampai install versi 5 kalian. Nanti tidak bisa ininya. Ini ada 2 ini. Saya install dulu salah satu ya. Saya install dulu. Sambil nunggu saya demonstrasi, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini saya uninstall dulu ini. Ayo silakan. Sambil Pak, saya uninstall. saya boleh bertanya, Pak? Ya boleh lah. Ya Pak, saya mau tanya tadi kan tentang pengubahan itu tadi yang tentang alter, kan di input ke exam itu PHP admin ya Pak? Katanya di import ke situ. Iya. Ya, di import ke situ. Bukannya di PHP admin itu untuk mengubah dan lain-lain sudah disediakan fiturnya ya Pak? Betul sekali. Tapi kenapa kok harus pakai CMD? Ya biar ini ya, biar mengenal varian lainnya. Jadi kalau kalian menggunakan yang desain itu terlalu mudah kan ya? Ya nggak sih? Itu. Nah, iya. Kalau ada yang mudah. Kenapa harus yang susah gitu ya? Maksud saya di situ Pak, soalnya saya kan tentang CMD jauh masih kurang paham banget sekali. Iya, tapi tuntutannya gitu Mas. Tuntutannya. Jadi kalau misalnya
Ya, jadi memang Wah, harus siapa itu yang diwajibkan ya, Pak? yang komen nggak sopan tuh siapa itu? Nggak boleh itu ya? Iya, Pak. Gimana? Tel? Ya, berarti itu diwajibkan di video ditampilkan untuk perubahannya wajib ada ya, Pak? Iya, Mas. Iya, iya, Pak. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai nih. Sebentar, tunggu sebentar. Ini saya tampilkan ya. Oke. Nah, saya ulangi langkah-langkahnya. Jadi kalian tugasnya kayak gini. Anggaplah saya buat video nih sekarang ya. Saya ingin membuat ini, dokter sama poli. Ini kan tadi sudah saya buat nih. Nah, kan begini awalnya. Ini saya buat, ini saya buat. Yang ini tidak perlu saya ulang kan ya? Halo? Siap, tidak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Nah, Iya, Pak. oke. Nggak usah. Saya generate fisikal ya. Betul. Fisikal data model. Oke. Nah, kalau sudah, saya generate database. Ini saya beri nama yang berbeda ya. Di sini saya beri nama abc.sql. Oke. Oke. Ini close sudah ini. Close. Ini mau di close silahkan, sudah ada apa-apa. Close. Yang penting kan sudah punya di sini abc.sql. Nah, langkah selanjutnya kalian buka ini ya, localhost php-admin. Kalian buat database dengan nama misalnya puskesmas. Begitu misalnya ya. Create. Nah, ini kan sudah masuk nih. Di sini, file importnya di sini. Import. Kemudian pilih filenya. Tadi ada di desktop tadi. Di desktop. Kemudian ABC. Ini ya, ABC. Open. Itu di Go. Nah, sudah selesai. Nih, sudah ada yang dibuat tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah ini, kalian buka command prompt. Masuk ke direktori, kalian install di mana SAM-nya ya. cd, saya taruh di D kan, SAM, cd MySQL, cd bin, MySQL, min u, usernya root. Ya. Nah, kalau sudah welcome begini masuk sudah. Ini kenapa saya kok masuk di D? Karena saya instalasinya ada di D, SAM, kemudian MySQL, bin. Nah, saya masuk ke sini sebenarnya ya. Gitu. Kalau sudah ditampilkan seluruh database-nya menggunakan database. Gitu ya. Nah, setelah itu dicari database puskesmas itu. Mana ya? Nah, ini ya.
Puskesmas latihan ada di bawah. Use Puskesmas latihan. Setelah itu ditampilkan daftar tabelnya. So, tables. Ditampilkan deskripsinya biar lebih jelas. Dokter. Poli, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, dokter ini kan tadi ditambahkan alamat ya. Coba ya, kita tambahkan ya. Alter, tabel, dokter, add, alamat, pacar, 25. Nah, lihat lagi anunya, deskripsinya. Lihat, sudah tertambah alamat. Pak, kuncinya Pak. Saya lupa kunci toko Pak. Sampai bukan, kunci ini. Oh ada ya? Oh iya Pak, saya mau kunci ini ntar lagi. Oke, oke. Oke, Bu Ani kirim ya? Oke. Oke, maaf ya. Sudah saya tambahkan alamat di sini. Kemudian apa lagi? Diapain tadi? Merubah apa? Merubah tipe data. Jadi misalnya di sini ada nama, kan varchar nih. Mau saya ganti. Alter, tabel, dokter, merubah apa ya? Ceng ya. Ceng. Terus nama menjadi INT misalnya. Coba bisa nggak gitu? Bisa. Change nama menjadi nama dua. Nah, gitu ya, baru bisa ya. Kita lihat deskripsinya lagi. Nah, lihat tuh, sudah berubah namanya. Awalnya kan seperti ini, nama. Saya ingin mengganti namanya ini, beserta tipe datanya mau saya ganti. Menjadi nama SUA INT 11. Ini perintahnya. Alter tabel dokter, ceng, nama, diganti menjadi nama SUA INT seperti itu. Kalau misalnya kita mau menghapus, ini tinggal diganti, alamatnya mau dihapus misalnya ya, alter tabel dokter drop. Tidak usah tipe data paling. Nah, bisa kan? Hilang namanya ya. Alamatnya hilang maksud saya. Begitu, hanya begitu saja. Tolong tanggapannya. Iya Pak, sudah jelas. Ya, mengerti Pak. Tidak Terima perlu kasih, Pak. tutorial atau modul ya. Iya, kalau seperti ini Gak usah baru Pak. lebih jelas saya Pak bisa nangkep. Ya. Oh iya. Tadi itu saya tadi kan hari Kamis saya mau ngajar kalian juga yang mata kuliah website itu. Ya, Pak. Saya kan harus install Composer kan. Sementara versi PHP saya yang sekarang itu ini ya, examnya versi 5.5.30. Ini tidak bisa ini. Makanya tadi saya install yang versi 7 ke atas, ternyata crash ternyata. Jadi nanti mau tidak mau ini saya hapus ini. Yang versi 5 saya hapus. Saya install yang versi 7 atau saya menemukan cara install keduanya. Saya sudah browsing sih. Portnya ada diubah, Pak. Nah ini ya, menggunakan dua versi PHP ya. Saya sudah browsing, tapi belum tak coba ini, makanya. Saya mau uninstall versi yang sekarang. Program saya kan juga pakai ini, kadang nggak support dengan yang lain gitu. Khawatirnya itu. Nah, sekarang untuk basis data dulu bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Di chat Pak, dari Wike ada pertanyaan.
Mas Anam, ada pertanyaan? Di chat Pak, dari Wike ada pertanyaan. Di chat. Saya rasa tidak perlu suara ya, cukup pergerakan saja. Yang penting dalam video kalian itu terdapat nama lah, namanya itu ada. Jadi kayak namanya Muhammad Hairul Anam, NIM-nya itu ya. Terus videonya sampai selesai. Udah itu aja cukup. Nggak perlu suara, nggak apa-apa. Pak, menggunakan alternya satu saja ditampilkan di video nggak apa-apa kan ya Pak? Yang penting ada gitu kan ya? Menggunakan satu saja. Iya, seperti menambahkan saja gitu Pak, nggak apa-apa. Nggak perlu ngapus gitu maksudnya? Iya, menambahkan saja tanpa mengganti, tanpa ngapus. Apa harus lengkap? Ya lengkap lah. Nih ya, tak kasih tahu ya. Ada add ya, menambah itu, menghapus drop, terus ada merubah apa? Merubah nama atribut beserta tipe datanya itu change ya. Kalau modify itu apa gitu? Kalau nggak salah modify itu mengganti tipe data saja. Jadi kalau mau ganti tipe data saja itu pakai modify. Tapi kalau mau mengubah keseluruhan tipe data beserta atributnya itu menggunakan change. Kalau mau merubah nama tabel pakai rename gitu kan? Itu dicoba semua. Namanya kan DDL, tidak boleh setengah-setengah, dicoba semua harus. Ini dah seperti yang saya praktikkan tadi itu. Gimana kira-kira? Ya siapa mengerti. Untuk manajemen basis data hari ini sudah jelas ya, oke ya? Iya Pak, alhamdulillah. Ya ini saya coba tanya tentang ini ya, mumpung ada waktu saya ini, tentang web ya. Jadi teknisnya kan kita hari Kamis jam 8 insya Allah kita mulai perkuliahan. Terkait dengan Zoom-nya, ini saya pakai Zoom kampus. Ini saat ini saya pakai Zoom kampus ya. Makanya bisa menampung 149 dalam satu sesi ini. Kalau kemarin dipecah jadi 2 itu karena saya pakai yang versi gratis itu ya. Nah ini saya belum tahu karena kan dilihat jadwalnya. Kalau misalnya tidak terpakai, saya pakai. Kalau pas kebetulan terpakai, ya terpaksa pakai yang gratis. Intinya itu. Terus yang kedua, biar enak hari Kamis itu, biar tidak menguras banyak waktu. Jadi rencananya minggu depan itu saya ingin memastikan apakah kalian itu sudah menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Contoh Visual Studio Code misalnya ya. Terus ada Composer di situ. Terus kalau tidak salah ada Exam juga ya. Terus ada apa itu namanya? GitHub. Sublime, ya GitHub, ya itu kan untuk repository saja kalau itu. Apa itu Sublime Text? Yang Katanya kalau pakai VS Code itu sudah nggak usah pakai Sublime Text 3, Pak. Oh ya makanya itu yang ingin saya diskusikan. Oke. Itu yang ingin saya diskusikan ya. Jadi yang perlu diinstal adalah Visual Studio Code, kemudian Exam tadi, terus GitHub. Sudah. Composer tak usah. Saya Composer pas nginstal itu suka mental, Pak. Orang tahu apa, masih tak cari masalahnya. Sebentar dulu, saya tanya dulu. Composer perlu nggak? Kalau dari dosen yang kemarin kan kayaknya pakai harusnya. Pakai ya. Nah kalau pakai, nanti saya coba siapkan dulu. Saya pun belum menginstal, soalnya ketika saya menginstal, yaitu examnya harus yang versi 7. Kalau Sublime nggak usah ya. Kalau nggak usah kan saya tidak perlu install, gitu loh maksud saya. Udah 3.000 sih. Yang ini.
Komposer itu fungsinya untuk apa, Pak? Komposer itu fungsinya itu apa namanya? Kalau misalnya gini ya, kalian kan buat program PHP misalnya ya, dengan nama A misalnya. Program PHP kalian itu kan merujuk kepada program PHP orang lain kan? Kalau investor itu naruh uang udah ditinggal, nggak usah lihat grafik, stres kalau lihat grafik. Pasti naik. Kalau Itu yang naik. Itu nyari yang bagus terus dibeli, ntar kalau udah harga naik dijual, beli lagi. Kalau Kenapa ini? Mic-nya Hanif, mic-nya. Gini. Ya tidak apa-apa, ini kan sesi bebas ya. Maksud saya gini, kalau apa itu komposer, apa itu ini, apa itu, nanti kita bahas hari Kamis deh, sesuai dengan waktunya. Saya akan siapkan dulu, biar tidak debat kusir gitu ya. Cuma saya ingin pastikan dulu yang perlu disiapkan apa. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau Sublime Text itu tidak usah. Oke, tidak usah. Jadi nanti yang akan kita bahas, Exam, GitHub, kemudian Visual Studio Code, kemudian apa lagi tadi? Komposer. Nah, nanti di Visual Studio Code nanti saya bertugas untuk menjelaskan tentang HTML ke kalian di pertemuan Kamis besok itu. HTML dan variannya nanti dibuat di Visual Studio Code dan lain-lain. Setelah itu nanti akan terlihat apa fungsinya komposer itu. Seperti itu. Hari Kamis nanti. Hari Kamis. Tanyakan nanti ya. Sekarang yang mau ditanyakan manajemen basis data dulu. Kalau manajemen basis data sudah tidak ada masalah, berarti sesi hari ini bisa saya akhiri. Begitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana? Halo? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, Masih aman, baik. Pak. Cukup jelas, Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan ditanya lewat WA ya. Siapa? Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini kok ada yang baru mau masuk ini, Hanif Satrio ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak jelas, menyinggung. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.